Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alsyifa Tasya. Kali ini saya akan membahas tentang analisis dan perancangan sistem informasi rumah sakit tentang rawat inapnya. Yang pertama itu konsep dasar sistem. Pengertian sistem sendiri adalah sekumpulan unsur yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sedemikian rupa berproses mencapai tujuan tertentu, atau suatu tatanan di mana terjadi suatu kesatuan dari berbagai unsur yang saling berkaitan secara teratur menuju pencapaian unsur dalam batas lingkungan tertentu. Lalu, karakteristik sistem. Untuk memahami atau mengembangkan suatu sistem, maka perlu membedakan unsur-unsurnya itu. Berikut adalah karakteristik sistem yang dapat membedakan suatu sistem dengan sistem lainnya. Yang pertama, ada batasan, kedua ada lingkungan, yang ketiga ada masukan, yang keempat ada pengolahan, yang kelima ada keluaran, yang keenam ada komponen, yang ketujuh ada penghubung, lalu ada tujuan. Konsep dasar informasi. Pengertian informasi sendiri adalah data yang telah diletakkan dalam konteks yang lebih berarti dan lebih berguna, yang dikomunikasikan kepada penerima untuk digunakan dalam pembuatan keputusan. Menurut John Branch dan Gary Granicki. Namun, sebelum mendapatkan gambaran yang jelas tentang informasi, hal lain yang telah ditelaah adalah data. Karena informasi terkandung data-data yang telah diproses, sehingga informasi memiliki arti dan nilai. Informasi sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan data yang telah diproses untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Data sendiri dapat diartikan sebagai sekumpulan simbol, huruf, angka, grafik, suara, dan lain sebagainya. Lalu ada kualitas informasi. Informasi dikatakan berguna bila mempunyai kualitas yang lepas dalam membantu seseorang manajer dalam mengambil keputusan dan dapat menentukan kebijakan-kebijakan guna mencapai tujuan organisasi. Informasi yang berkualitas memiliki 3 kriteria, yaitu pertama, akurat. Informasi harus bebas dari kesalahan, tidak bisa maupun menyesatkan. Akurat juga berarti bahwa informasi itu harus dapat dengan jelas mencerminkan maksudnya. Lalu, tepat pada waktunya atau timeliness. Informasi yang datang pada penerimaan tidak boleh terlambat. Di dalam pengambilan keputusan, informasi yang sudah usang tidak lagi bernilai. Bila informasi datang terlambat sehingga pengambilan keputusan terlambat dilakukan, hal ini dapat berakibat fatal dan dapat menghilangkan peluang. Lalu, yang ketiga, relevan. Informasi yang akan disampaikan harus mempunyai keterkaitan dengan sesuatu yang akan dibahas dengan informasi tersebut. Informasi harus bermanfaat bagi pemakainya. Sementara itu, informasi manajemen adalah kumpulan dari informasi yang saling berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan informasi yang baik untuk kebutuhan manajerial. Lalu ada pengertian nilai informasi. Nilai informasi erat hubungannya dengan proses pengambilan keputusan. Keputusan dapat bersifat sederhana maupun keputusan yang bersifat strategis untuk jangka panjang. Nilai informasi merupakan suatu hal yang penting dalam sebuah keputusan. Nilai informasi ditentukan oleh dua hal antara lain manfaat dan biaya untuk mendapatkannya. Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih besar dibandingkan biaya untuk mendapatkannya. Informasi tidak dapat ditaksir dengan nilai nominal, melainkan hanya dapat ditaksir dengan nilai efektivitasnya. Lalu ada pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sendiri adalah sebuah informasi pada level manajemen yang berfungsi untuk membantu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dengan menyediakan resume rutin dan laporan-laporan tertentu. Dalam ensiklopedia sendiri, SIM merupakan suatu proses pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk memberikan bantuan kepada pemimpinan dalam proses manajerial. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa SIM merupakan jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu organisasi dan disahkan bila diperlukan untuk memberikan data kepada manajemen untuk dasar dalam pengambilan keputusan dalam rangka mencapai tujuan. Komponen sistem informasi sendiri menurut Steer menjelaskan bahwa sistem informasi berbasis komputer.
Dalam suatu organisasi terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu komponen untuk melengkapi kegiatan memasukkan data, memproses data, dan keluarnya si data. Yang kedua ada perangkat lunak, yaitu program dan instruksi yang diberikan ke komputer. Lalu yang ketiga ada database, yaitu kumpulan data dan informasi yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga mudah diakses pengguna sistem informasi. Lalu yang keempat ada telekomunikasi, yaitu komunikasi yang menghubungkan antara pengguna sistem dengan sistem komputer secara bersama-sama ke dalam suatu jaringan kerja yang efektif. Lalu ada manusia, yaitu personal dari sistem informasi, meliputi manajer, analis, programmer, operator, serta bertanggung jawab terhadap perawatan sistemnya sendiri. Lalu yang terakhir ada prosedur, yakni tata cara yang meliputi strategi, kebijakan, metode, dan peraturan-peraturan dalam menggunakan sistem informasi berbasis komputer. Lalu ada analisis pieces. Untuk mengidentifikasikan masalah harus dilakukan terhadap kinerja informasi, ekonomi, keamanan aplikasi, efisiensi, dan pelayanan pelanggan. Hal ini dikenal sebagai analisis pieces, performance, information, economy, control, efficiency, and services. Dari analisis ini biasanya didapatkan beberapa masalah utama. Hal ini penting karena biasanya yang muncul di permukaan bukan masalah utama, tapi hanya gejala dari masalah utama sendiri. Lalu pelatihan personil untuk menggunakan SIM rumah sakit, yaitu tahap pelatihan karyawan mencakup beberapa hal berikut. Yang pertama, pengenalan tentang gambaran umum sistem baru yang akan diberlakukan. Pengenalan tersebut menyangkut apa saja yang baru dalam sistem tersebut. Latar belakang diberlakukan sistem yang baru, perbedaan sistem baru dengan sistem lama, serta kelebihan dan kelemahan sistem baru dibanding sistem yang telah ada. Lalu, lakukanlah latihan atau simulasi untuk menjalankan prosedur-prosedur bar yang mungkin diterapkan dalam sistem, misalnya yang menyangkut alur dokumen dalam sistem, personel-personel yang terkait dalam sistem, tugas dan tanggung jawab masing-masing personel disertai dengan simulasi menjalankan prosedur-prosedur secara manual. Lalu, ada latihan mengaplikasikan program untuk operator PDA atau pengolahan data elektronik sistem tersebut. Langkah ini dapat dijalankan setelah program dibuat. Latihan pengaplikasian tersebut mencakup latihan bagaimana melakukan input data, melakukan proses data, dan cetak atau menampilkan hasil pengolahannya. Lalu, pelatihan dalam hal perawatan sistem. Di samping diperlukan seseorang maintenance khusus terhadap pemeliharaan program, semua pihak bagian rawat inap dan rekam medik dalam rumah sakit harus terlibat dalam pemilihan sistem, baik dari sisi pemeliharaan, perangkat elektronik, maupun menjaga arus prosedur manual yang diterapkan, untuk menghindari penyimpangan yang mungkin dapat terjadi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi yang bisa kita lihat di sini ada namanya konversi sistem. Konversi sistem terdapat beberapa pendekatan, salah satunya yaitu sistem konversi paralel. Nah, konversi paralel itu diterapkan dengan cara mengoperasikan sistem lama dengan sistem baru secara bersama-sama pada periode waktu tertentu. Berfungsi untuk meyakinkan kinerja sistem baru telah beroperasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan, sehingga sistem lama akan dihentikan. Nah, keunggulannya adalah sistem lama dapat dijalankan jika sistem baru tidak sesuai dengan tujuan. Kalau kelemahannya adalah biaya yang dikeluarkan harus lebih banyak karena harus membiayai dua sistem sekaligus. Nah, habis ini di sini ada namanya pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem itu wajib dilakukan selama sistem masih beroperasi karena beberapa alasan. Misalnya, sistem masih menyisakan masalah-masalah yang tidak terdeteksi selama pengujian sistem. Nah, pemeliharaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pemeliharaan hardware sama software. Manual program. Nah, di manual program ini, pada bagian menu utama, terdapat menu-menu yang di dalamnya masih terhubung dengan menu yang lain yang berupa form langsung. Adapun bagian-bagian menu tersebut antara lain. Nah, yang pertama, pas kita buka itu pertama kali ada namanya form login. Form login itu berfungsi sebagai menu awal ketika kita akan masuk ke dalam program. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, yang kedua ada namanya master data. Habis kita login, yang muncul tuh ini tampilannya. Nah, dari sini,
Di dalam menu utama itu terdapat ada menu utama lainnya. Nah, itu ada 4. Yang pertama master data, transaksi, rekapitulasi, dan laporan. Nah, kita bakal bahas yang pertama master data. Di master data ada yang pertama ada namanya menu data pasien. Menu data pasien itu berfungsi sebagai registrasi pasien baru dan menu penyimpanan pasien. Yang kedua ada namanya menu data bangsal. Menu data bangsal ini berfungsi sebagai form bangsal yang bertujuan untuk menambah atau menghapus bangsal-bangsal yang ada pada puskesmas. Yang ketiga ada menu data kamar. Menu data kamar itu berfungsi untuk memperlihatkan kamar-kamar yang tersedia pada ruang rawat inap. Di sini user juga dapat melakukan penambahan, penghapusan, dan pengeditan data. Setelah itu ada namanya menu data kelas kamar. Berfungsi menentukan harga dari setiap kamar tergantung dari jenis bangsal yang telah diinput. Nah, di sini habis itu ada namanya menu data kategori tindakan. Berfungsi sebagai menu utama dari menu tindakan. Misalnya dalam kategori UGD terdapat beberapa tindakan seperti jahit luka, defibrilator, dan lain-lain. Nah, setelah itu ada namanya menu data tindakan. Nah, terdapat beberapa nama-nama tindakan berdasarkan kategori tindakan. Setelah itu ada namanya menu data dokter. Nah, menu data dokter ini bertujuan untuk mengetahui nama-nama dokter yang bertugas sebagai dokter rawat inap di puskesmas. Setelah itu ada namanya menu data jenis penyakit. Berfungsi sebagai data dasar jenis penyakit yang ditangani puskesmas. Nah, di sini kita gambar-gambar di sini tuh kita bisa melihat tampilan saat kita ngeklik kayak misalnya menu data jenis penyakit, menu data tindakan, menu data dokter. Setelah itu ada namanya menu transaksi. Nah, di sini menu transaksi itu yang pertama ada menu transaksi rawat inap. Berfungsi sebagai menu yang memproses pasien yang hendak melakukan rawat inap. User dapat mencari pasien baru maupun pasien lama dan mengisikan beberapa form yang bersangkutan dengan proses rawat inap. Di antaranya input dokter, input bangsal, dan kamar, serta input penyakit yang diderita. Setelah itu ada namanya menu rujukan pasien. Berfungsi sebagai menu yang memproses data pasien ketika pasien dirujuk ke rumah sakit. Nah, di bawahnya juga ada tampilan-tampilan saat kita mengklik menu transaksi rawat inap dan menu rujukan pasien. Setelah itu kita akan membahas menu yang rekapitulasi. Menu rekapitulasi yang pertama ada namanya menu rekap penyakit. Berfungsi sebagai menu yang mencakup setiap penyakit yang ditangani oleh rumah sakit dalam periode 1 bulan. Nah, ini tampilannya. Setelah itu kita akan membahas yang namanya menu laporan. Menu laporan ini yang pertama ada namanya laporan pasien rawat inap. Merupakan hasil dari rekapitulasi pasien yang selama ini mengkuakan rawat inap di dalam puskesmas dalam bentuk laporan ini ditampilkan dalam periode per bulan. Setelah itu di sini ada namanya laporan pasien meninggal. Laporan pasien meninggal itu menampilkan jumlah pasien meninggal selama melakukan rawat inap di puskesmas. Data-data pasien yang meninggal tersebut diambil melalui proses pasien ulang. Nah, setelah itu ada namanya laporan pendapatan rawat inap. Nah, di sini tuh menampilkan hasil dari pendapatan rawat inap puskesmas yang bertujuan dapat mengetahui keuntungan yang diperoleh dan menjadi bahan evaluasi instansi. Setelah itu ada namanya laporan rekap penyakit, menampilkan hasil dari seluruh penyakit yang ditangani oleh puskesmas yang bertujuan untuk mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang sering ditangani oleh puskesmas. Nah, ini tampilannya. Dan yang selanjutnya ada sistem informasi rawat inap atau yang biasa yang disebut Siranap. Siranap adalah aplikasi yang menyediakan informasi mengenai data kapasitas dan ketersediaan setiap jenis tempat tidur pada rumah sakit. Siranap ini mempunyai tujuan. Yang pertama adalah memberikan akses kepada masyarakat ataupun pengguna untuk mengetahui ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Dan yang kedua adalah transparansi informasi pelayanan rumah sakit. Selain tujuan, Siranap mempunyai manfaat. Manfaat yang pertama yaitu meminimalisir terjadinya penolakan pasien karena tempat tidur penuh. Dan yang kedua yaitu memastikan pasien rawat inap dapat dilayani oleh rumah sakit dengan baik. Dan yang selanjutnya ada metode data update Siranap. Yang pertama yaitu terintegrasi dengan SIM RS.
RS yang sudah mempunyai SIM RS dan dapat diintegrasikan dengan Siranap. Informasi ketersediaan tempat tidur di rumah sakit sudah sesuai dengan format data yang ditentukan. Data dan informasi tersebut diintegrasikan ke server Siranap secara real-time dengan dua metode pilihan, yaitu metode get data dan metode post data. Data yang sudah terunggah atau terupload akan otomatis memperbaharui aplikasi Siranap versi 2.1. Lalu yang kedua ada entry data Siranap secara manual. RS yang belum mempunyai SIM RS melakukan entry data ketersediaan tempat tidur secara manual. Lalu, meminimal entry data sebanyak 2 kali dalam sehari, yaitu pukul 6 pagi dan pukul 18.00 sore oleh pihak rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu entry data secara manual menggunakan username dan password SIRS service yang telah diberikan oleh admin. Lalu, ada cara mengakses Siranap. Yang pertama, menuju website Direktorat Pelayanan Kesehatan http://yankes.kemenkes.go.id. Lalu, klik link banner Sistem Informasi Rawat Inap atau Siranap, atau langsung menuju link http://yankes.kemenkes.go.id/app/siranap/pages/rs vertikal. Setelah masuk ke link tersebut, kita disajikan 5 menu tampilan pada aplikasi Siranap. Yang pertama yaitu Rumah Sakit Vertikal, yang menunya menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit vertikal. Rumah sakit daerah, yaitu menu untuk menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit daerah. Rumah sakit lainnya, yang menampilkan data ketersediaan tempat tidur pada rumah sakit lain selain rumah sakit vertikal dan rumah sakit daerah. Dan yang keempat, ada entry data, yaitu menu untuk melakukan entry data Siranap secara manual dan dilakukan oleh rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu Juknis Bridging, yang menampilkan Juknis Bridging, SIM RS, dan Siranap. Dan yang selanjutnya ada cara entry data pada aplikasi Siranap. Yang pertama, menuju website yankes.kemenkes.go.id. Kemudian, klik link banner Siranap. Setelah masuk ke aplikasi Siranap, klik menu entry data, seperti pada gambar berikut. Dan yang ketiga, login menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin, dan mengisi data update jumlah tempat tidur. Yang keempat, klik button entry data untuk memulai mengisi data jumlah tempat tidur dan klik save jika telah mengisi data tersebut, seperti pada gambar berikut. Yang kelima, untuk menu bridging SIM RS digunakan untuk melakukan bridging antara SIM RS pada rumah sakit dengan aplikasi Siranap. Dan yang terakhir, jika telah selesai melakukan save data, jangan lupa untuk melogout kembali setiap kali selesai melakukan update data jumlah tempat tidur, seperti pada gambar berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fanya Naila. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi administrasi pada rumah sakit. Yang pertama ada perancangan. Pengertian perancangan itu adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang baik. Selanjutnya, ada tahapan-tahapan dalam perancangan program. Yang pertama, ada pencatatan, yaitu proses pencatatan datanya. Yang kedua, ada klasifikasi, yaitu tahap pengelompokan datanya. Yang ketiga, pencampuran, yaitu paduan dari tahap klasifikasi dengan tahap penyusunan. Yang keempat, penyusunan laporan, yaitu tahap untuk menyajikan laporannya. Yang terakhir ada penyimpanan, merupakan tahap akhir di mana data yang akan disimpan harus tertata rapi. Selanjutnya ada database. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Pengertian database itu adalah sekelompok data yang mempunyai ciri-ciri khusus dan dapat menghasilkan sebuah format data baru. Selanjutnya ada dokumen. Nah, ini ada kartu pasien. Yang pertama ada kartu pasien. Ini contoh gambarnya. Nanti buat yang lebih jelasnya bisa dilihat di file PPT-nya ya.
Nah, kartu pasien itu apa sih? Kartu pasien atau biasa disebut juga kartu berobat merupakan kartu tanda bukti bahwa pasien ini pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Selanjutnya ini ada data pasien dari rawat inap yang berbentuk tabel nih kayak gini. Ini tuh apa sih? Nah, ini tuh isinya tentang identitas pasien yang telah mendaftar di rumah sakit tersebut. Sama ya, nanti buat gambarnya bisa dilihat di file PPT buat yang lebih jelasnya. Nah, selanjutnya ada implementasi sistem. Pengertian dari implementasi sistem adalah prosedur yang dilakukan untuk menyelesaikan desain yang ada dalam dokumen. Desain sistem yang disetujui dan menguji, menginstal, memulai, serta menggunakan sistem yang baru atau sistem yang diperbaiki. Selanjutnya nih, sistem yang telah lulus uji tes akan digunakan oleh pengguna sistem. Selama penggunaan sistem perlu adanya pemeliharaan untuk menjaga kelangsungan sistem. Nah, selanjutnya ada alur penggunaan sistem informasi rawat inap untuk menampilkan biaya pasien. Nah, ini tuh contohnya diambil dari Rumah Sakit Siti Hajar. Nah, ini yang pertama ada tampilan menu. Tampilan menu itu merupakan tampilan yang akan ditampilkan ketika kita akan membuka programnya. Yang kedua, ada tampilan password. Jadi sebelum kita melakukan penginputan data, login admin bertujuan untuk keamanan datanya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke tampilan menu utama. Ini tampilan dari Rumah Sakit Siti Hajarnya ya. Nah, tampilan menu utama adalah tampilan menu setelah proses login berhasil dilakukan, di mana menu ini mengatur pemanggilan form-form lainnya yang dibutuhkan. Adapun tampilan menu utama adalah sebagai berikut. Ini dia nih. Selanjutnya ada tampilan data pasien rawat inap. Nah, form ini berisikan daftar pasien rawat inap yang dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar ini. Adapun tampilan pasien rawat inap dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya tampilan laporan biayanya nih. Nah, yang ini adalah per tanggal. Jadi laporan biaya per tanggal pasien rawat inap adalah laporan yang akan diberikan kepada pimpinan perusahaan yang menampilkan seluruh pengeluaran pasien rawat inapnya. Ini dia nih gambarnya kayak gini. Nah, setelah itu kita masuk ke yang tampilan per bulannya. Nah, jadi ini tuh bakalan diberikan ke pimpinan juga sama kayak yang tadi. Nah, tapi bedanya dia menampilkan yang per bulannya. Sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, dengan adanya perancangan sistem informasi administrasi pada rumah sakit ini, maka akan lebih mempermudah pengelolaan data rawat inap pasiennya, sehingga laporan yang dibutuhkan akan lebih cepat, tepat, dan akurat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Haldezia. Saya akan menjelaskan tentang analisa dan desain sistem. Perkembangan teknologi informasi saat ini membutuhkan analisa dan perancangan sistem pengolahan data yang baik. Sistem pengolah data tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pada sistem informasi rawat inap. Metode ini membutuhkan analisis yang tepat, kebutuhan bisnis, dan beberapa teknik analisis untuk menghasilkan perencanaan yang baik. Analisa merupakan cara untuk menganalisa permasalahan berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil studi lapangan. Sedangkan desain sistem merupakan langkah yang harus ditempuh untuk menyajikan sebuah sistem informasi terorganisir dengan baik. Selanjutnya, ada dokumen flow pendaftaran, dan yang kedua ada dokumen flow tindakan. Yang pertama, dokumen flow pendaftaran. Dalam proses pendaftaran dijelaskan bahwa pasien dibagi menjadi dua, yaitu pasien umum dan askes. Proses pendaftaran dilakukan oleh keluarga pasien di bagian pendaftaran dengan menyerahkan data pasien dan data rujukan. Kemudian, bagian pendaftaran memvalidasi data pasien, lalu mengecek status pasien. Pasien yang berstatus askes harus mempunyai kartu askes.
Petugas pendaftaran membuatkan DMK rawat inap sebagai pengantar ke ruangan dan akan disertakan pula permintaan masuk rumah sakit, poli, atau IGD. Yang kedua, ada dokumen flow tindakan. Proses tindakan medis dilakukan setiap hari selama pasien masih melakukan perawatan inap di rumah sakit. Petugas rawat inap mencatat semua tindakan apa saja yang dilakukan terhadap pasien yang dicatat dalam rincian tindakan atau DMK. Sedangkan hasil diagnosa dokter akan dicatat dalam DMK 5. Pasien yang keluar dari rumah sakit mempunyai 4 penyebab, yaitu pulang karena sembuh, pulang paksa, meninggal, dan lari. Petugas rawat inap membuat surat keterangan kematian sebagai pengantar ke ruang jenazah apabila ada pasien yang meninggal. Semua pasien yang keluar dibuatkan rekap tindakan. Rekap tindakan merupakan data-data yang akan digunakan pada proses pembayaran. Untuk pembayaran akan dibuatkan dalam POP. Selanjutnya, desain sistem. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka dibuatlah sistem yang baru. Sistem yang baru tersebut dapat digambarkan pada dokumen flow terkomputerisasi berikut ini. Yang pertama ada sistem flow. Sistem informasi rawat inap dibagi menjadi 2, yaitu sistem flow pendaftaran dan sistem flow proses tindakan. Nah, yang pertama ada sistem flow pendaftaran. Pada proses pendaftaran, hal pertama dilakukan oleh petugas pendaftaran adalah memvalidasi data pasien umum atau pasien askes dengan cara membandingkan data pasien dengan tabel pasien yang sudah ada. Petugas pendaftaran memasukkan data pendaftaran ke dalam tabel pendaftaran. Data pada tabel pendaftaran digunakan untuk membuat surat pengantar rawat inap yang kemudian akan diserahkan kepada petugas rawat inap. Sistem flow pendaftaran ini menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses pendaftaran rawat inap. Yang kedua ada sistem flow tindakan. Pada sistem flow tindakan, proses diawali dari dokumen yang diserahkan oleh petugas pendaftaran yang kemudian diterima petugas rawat inap. Dokumen yang diterima oleh petugas rawat inap kemudian diserahkan kepada dokter sebagai bahan pertimbangan untuk memeriksa pasien. Hasil pemeriksaan dari dokter diinput ke sistem dan disimpan ke dalam database. Selanjutnya terdapat pemeriksaan apakah pasien itu perlu melakukan pemeriksaan laboratorium atau radiologi. Apabila terdapat pemeriksaan laboratorium atau radiologi, maka dokter akan membuatkan blanko laboratorium atau radiologi. Yang selanjutnya akan diserahkan ke petugas lab atau radiologi. Hasil pemeriksaan laboratorium atau radiologi akan diterima oleh dokter dan selanjutnya diberikan kepada petugas rawat inap untuk disimpan ke dalam database DMK. Sistem flow tindakan ini menjelaskan bagaimana cara kerja dari proses tindakan pasien rawat inap. Selanjutnya data flow diagram. Konteks diagram sistem informasi rawat inap terdapat 6 external entity dan aliran datanya saling terkait satu sama lain. Diagram berjenjang. Setelah membuat konteks diagram, untuk selanjutnya yaitu membuat diagram berjenjang terlebih dahulu. Karena dengan adanya diagram berjenjang, alur proses dari sistem akan lebih jelas dan teratur. Yang pertama, data flow diagram yang pertama itu ada data flow diagram level 0 dan yang kedua itu ada data flow diagram level 1. Nah, yang pertama data flow diagram level 0 setelah membuat konteks diagram dari sistem informasi rawat, konteks diagram tersebut dapat dibagi menjadi sub-sub proses yang lebih kecil. Hasil pembagian ini disebut DFD level 0. DFD level 0 ini terdiri dari 6 proses utama, 6 external entity dan 8 data store yang paling berkaitan. Selanjutnya ada data flow diagram level 1. DFD level 1 sub proses pendaftaran ini terdiri dari 6 proses utama, yaitu validasi data pasien, validasi dokumen pendaftaran, membuat pendaftaran, membuat kapalales, membuat DMK rawat inap, dan menambahkan DMK rawat jalan. Selain itu juga terdapat 2 external entity dan
8 data store. DFD level 1, proses tindakan ini terdiri dari 5 proses, yaitu 5 proses utama, yaitu proses memeriksa pasien, mencatat tindakan DMK, rawat inap, membuat surat keterangan kematian, membuat POP, dan membuat SJP rawat inap. Selain itu juga terdapat 6 eksternal. Saya, Bulan Kamila, akan menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram, yaitu proses yang menunjukkan hubungan antara entitas dan relasinya. Dalam proses ini, ada dua hal, yaitu konseptual data model atau konsep dari sistem informasi rawat inap khususnya, di mana setiap bagiannya itu memiliki relasi masing-masing. Lalu ada physical data model atau PDM, yaitu hasil generate dari CDM. Nah, entitas dan atribut pada PDM ini akan digunakan untuk merancang sebuah database. Nah, bisa dilihat ini contoh CDM, yaitu masih berbentuk konsep yang menggambarkan relasi antar bagian. Lalu ada tanda panah yang menunjukkan hasil generate-nya adalah physical data model atau PDM, yang siap digunakan untuk menjadi rancangan database. Selanjutnya, kita akan bicara tentang desain interface atau gambaran visualisasi dari aplikasi yang akan dibuat nantinya. Nah, desain interface ini terbagi atas dua, yaitu desain input dan desain output. Desain input adalah gambaran umum dari visualisasi aplikasinya. Ada banyak bagian dari desain input, yaitu desain input from login. Nah, desain input from login ini adalah desain awal ketika kita membuka aplikasi dan diminta untuk memasukkan password dan juga user. Lalu selanjutnya ada desain menu utama, yaitu menu utama setelah kita masuk form login lalu akan muncul form-form yang kita butuhkan. Lalu ada desain master dokter, yaitu digunakan untuk mengelola data dokter yang ada di rumah sakit. Lalu ada desain master kamar untuk mengelola data kamar yang ada di rumah sakit. Lalu ada desain transaksi pendaftaran yang digunakan untuk mengelola data pendaftaran pasien, khususnya dalam hal ini rawat inap. Lalu ada desain master pasien yang digunakan untuk mengelola data pasien. Desainnya ini terbagi atas dua form, yaitu ada listing view yang menampilkan data keseluruhan pasien, data seluruh pasiennya itu, dan juga ada bagian yang digunakan untuk menambahkan data pasien yang baru. Lalu ada desain transaksi POP atau desain ini tuh digunakan untuk mengelola data pembayaran. Lalu ada desain transaksi DMK yang mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien selama pasien itu berada di rumah sakit. Lalu ada desain transaksi tindakan yang digunakan untuk mengelola data tindakan medis yang ada di rumah sakit. Jadi bedanya kalau transaksi DMK tadi mencatat segala tindakan, kalau transaksi tindakan ini mencatat segala mengolah data tindakan medis yang ada di rumah sakit. Jadi apa-apa aja yang dilakukan tindakan medis yang ada di rumah sakit. Lalu ada desain transaksi DMK 5, yaitu desain digunakan untuk mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien selama berada di rumah sakit. Nah, bedanya itu dengan DMK yang sebelumnya, DMK 5 ini lebih detail dengan ID dokter dan data-data lainnya yang tidak ada di DMK sebelumnya. Nah, selanjutnya ada desain transaksi SJP rawat inap. Nah, SJP rawat inap adalah desain transaksi ini tuh digunakan untuk mengisi bagi pasien askes, itu digunakan untuk mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien askes tersebut selama berada di rumah sakit. Lalu ada desain transaksi Kepalales, yaitu mencatat seluruh data pasien sejak pasien masuk hingga pasien keluar dari rumah sakit tersebut. Nah, selanjutnya ada desain transaksi askes. Nah, desain ini tuh digunakan untuk mencatat apa-apa saja tindakan yang dilakukan terhadap pasien askes selama berada di rumah sakit. Jadi kalau yang tadi itu kan SJP rawat inap, jadi saat rawat inap. Sedangkan kalau transaksi askes adalah untuk pasien askes selama di rumah sakit, mengambil bagian apapun, catatnya di sini sebagai pasien askes.
Lalu ada desain transaksi pindah kamar. Jadi desain transaksi ini itu digunakan untuk pasien-pasien yang ingin melakukan pindah kamar setelah pasien melakukan pendaftaran atau booking terlebih dahulu pada awal pendaftaran. Oh ya, untuk desain transaksi ASKES ini sekali lagi saya tekankan hanya digunakan untuk pasien yang menggunakan fasilitas ASKES. Nah, terakhir ada desain output, yaitu gambaran umum user interface dari suatu output atau data-data yang bisa kita masukkan, yaitu ada 3, yaitu desain output laporan tindakan, desain output laporan diagnosa, dan desain output daftar pasien masuk RS. Jadi desain output laporan tindakan merupakan desain di mana petugas itu dapat mencari tindakan berdasarkan periode tertentu. Dapat dilihat juga tindakan yang paling banyak ditangani di rumah sakit tersebut. Nah, desain output laporan diagnosa itu hampir mirip fungsinya dengan laporan tindakan. Namun, pada laporan ini itu dihasilkan berupa laporannya diagnosa. Jadi kalau laporan tindakan itu kan kita bisa melihat tindakan apa saja yang dilakukan di rumah sakit berdasarkan beberapa periode dan apa yang paling banyak ditangani di rumah sakit tersebut. Nah, kalau desain output laporan diagnosa ini bentuk hasilnya adalah diagnosa. Lalu ada desain output daftar pasien masuk RS. Jadi dengan desain output ini kita tuh bisa melihat, ya RS bisa melihat apa-apa saja data pasien yang masuk dari RS ini tuh apa saja data pasien. Semuanya data pasien, dari pasien yang masuk dan juga pasien yang keluar, termasuk penyakit, ruangan pasien, dan juga data keseluruhan dari pasien. Sekian dari saya, selanjutnya akan